Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Satu hal kita akan bahas pada pagi ini tentang kasih Kristus adalah dasar bagi kehidupan suami istri. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Kemudian suami dengarkan bersama-sama, "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Kalau kita melihat ayat ini, kita harus memikirkan sesuatu bahwa ini adalah fungsi suami dan fungsi istri, peranan suami dan peranan istri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat 18-19 juga berkata hal yang sama. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bapak Ibu yang terkasih, kami melayani keluarga. Saya Freddy dan Yunike, suami istri, setiap hari terjun dalam pelayanan keluarga. Dan hari-hari ini kita jumpai dalam kondisi pandemik ini, banyak suami yang berkata kasar kepada istri, banyak suami yang tidak mengasihi istri, ada pula istri yang tidak menghargai suami, sehingga terjadi pertengkaran dalam hidup mereka. Satu hal sebetulnya hari-hari ini dalam kondisi pandemik semacam ini, harusnya suami istri semakin mengasihi, ada waktu quality time di antara mereka. Kenapa? Dulu waktu kerja, belum ada work from home dan sebagainya, waktu tidak banyak, sehingga jarang suami ketemu istri, orang tua ketemu dengan anak-anak. Tapi hari-hari ini, biarpun kondisi pandemik, waktu yang sulit, tapi Bapak Ibu bisa bertemu dengan anak-anak, suami bisa bertemu dengan istri bisa bertemu dengan suami. Ada kasih yang bisa dilimpahkan, disampaikan kepada keluarga. Tapi masalah banyak terjadi di media-media, bahkan di kota-kota besar, bahkan di negara-negara modern, banyak terjadi masalah. Di Amerika, di Jepang, di Korea, di China, bahkan di Saudi Arabia, banyak terjadi KDRT dan juga perceraian. Tetapi kita anak Tuhan, harusnya kita menjadi berkat untuk mereka. Bapak Ibu harus menjadi berkat, karena kasih itu akan membuat kita ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, data-data yang saya punya, perkawinan di Australia Bapak Ibu seringkali tidak berlangsung lama. Dikatakan tahun 2017 itu 112.950 perkawinan, ya. Perkawinan ada 112.954. Tapi pada tahun yang sama terjadi perceraian 40.032 pasang, ya. Ada 2 perceraian tiap 1.000 orang penduduk. Lama perkawinan rata-rata 12 tahun. Usia pada saat perceraian yang paling umum itu 45,5 tahun di pria dan 42,9 tahun di wanita. Di Indonesia mungkin tidak seburuk itu, tapi kalau kita baca di googling, Bapak Ibu melihat di Indonesia termasuk juga terbesar di Asia Tenggara. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu praktek. Sudah cukup banyak firman yang kita dengar, mungkin kita sampaikan, kita nyanyikan pujian "Aku Mengasihi Engkau Tuhan",
Padahal firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mengasihi sesamamu, kalau bahasa saya suami istri tidak mengasihi pasanganmu, maka engkau membenci manusia. Bahkan dikatakan firman Tuhan, engkau membunuh. Jadi kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, tidak menghormati pasangan kita, bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat buruk. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak suami istri, mari suami kita belajar untuk mengasihi istri. Dengan kasih apa? Kasih agape. Kasih agape apa Bapak Ibu? Kasih yang tidak menuntut pasangan kita. Pasangan harus baik. Pasangan kalau mengasihi aku baru menghormati. Pasangan kalau dia menyediakan makanan buat aku mau menyediakan buat dia. Bukan itu. Kasih yang Tuhan mau bukan kasih eros atau filio atau storge, tapi kasih agape. Ulangi bersama kami, agape. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Itu kasih agape yang Tuhan berikan kepada umatnya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan Efesus 5, 22, 33, hendaklah suami seperti Kristus kepada jemaat, yaitu istri-istri. Jadi Yesus berani korbankan dirinya. Di kayu salib dia menggenapi firman Tuhan, dan dia tidak melihat pertobatan jemaat dulu, tapi dia lakukan pengorbanan supaya jemaat bertobat karena pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau rindu suamimu bertobat, engkau tidak perlu menyalahkan suamimu terus-menerus. Engkau tidak perlu berkata kasar kepada suamimu. Engkau kepala batu, tidak bisa dibilangin. Tidak, mulai perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal yang positif, perkatakan hal-hal yang mengandung kehidupan. Seringkali kami katakan, Ulangan 30 ayat 19 berkata, langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Ku beratapkan kehidupan dan kematian, perkataan kutuk. Tuhan katakan, pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Oleh sebab itu perkatakan kehidupan kepada suamimu. Dan suami-suami, mari kita belajar praktek. Perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung kehidupan, berkat, keberuntungan. Ulangan 30 ayat 15. Firman Tuhan katakan, mari perkatakan. Jangan berkata engkau istri tidak bisa bekerja. Tidak, mulai perkatakan engkau istri yang baik. Terima kasih untuk masakanmu. Terima kasih untuk engkau menyediakan sesuatu bagiku. Terima kasih untuk banyak hal yang kau berikan dalam hidupku. Dan ini akan membuat hidupmu bahagia. Firman Tuhan yang kita dengar ini biar menjadi rema dalam hidup kita. Mari suami istri, jangan engkau menuntut pasanganmu atau berkata ini untuk kamu. Ini untuk kamu bukan, tapi untuk saya. Mulai dari saya, kita bertobat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.